Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, bersukacita karena pertolongan Tuhan dan mempersiapkan diri kita di masa Prapaskah ini. Mari sebelum belajar firman Tuhan kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pujian syukur dan terima kasih kami atas kasih-Mu, anugerah-Mu dan kesempatan dari-Mu Tuhan. Karena kami hari ini boleh belajar firman-Mu. Beri kami hati yang rindu dan haus akan Engkau dan juga akan kebenaran-Mu. Urapi kami semua yang mendengar maupun yang akan menyampaikan. Biarlah firman-Mu menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, yang akan tertanam, bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Menurut penelitian, ada 5 binatang yang dianggap terkuat di bumi ini. Yang pertama, kumbang kotoran. Karena kemampuannya untuk mengangkat beban itu sampai 1000 kali lipat berat tubuhnya. Lalu yang kedua ada yang namanya kumbang badak. Kemampuannya mengangkat beban sampai 850 kali berat tubuhnya. Yang ketiga, kita udah familiar nih, semut. Semut itu kekuatannya adalah mampu mengangkat sampai beban itu 50 kali berat tubuhnya. Lalu yang keempat ada gorila. Gorila ini mampu mengangkat beban sampai 10 kali lipat berat tubuhnya. Yang kelima ada gajah, Bapak Ibu Saudara. Gajah itu bobotnya antara 4-7 ton dan kemampuannya mengangkat beban itu bisa sampai 7 ton. Terus bagaimana dengan manusia? Menurut penelitian dari profesor yang ada di University of Washington, Michael Regnier, atau menurut penelitian dari Dr. Xavier Provencio di Cleveland Clinic, manusia itu punya kemampuan mengangkat beban 6-7 kali lipat berat tubuhnya. Wah, keren ya Bapak Saudara. Jadi sebenarnya kita sekuat itu loh. Sayangnya, ketakutan, kelelahan, dan rasa sakit bisa mencegah seseorang untuk menggunakan kekuatan yang menakjubkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau saat ini kita ditanya nih, hal paling berat apa yang pernah kita alami, dan apakah kita sampai gak sanggup untuk menjalaninya atau melampauinya, saya yakin setiap kita pasti punya jawaban yang beragam. Tidak seorang pun di dunia ini yang luput dari kondisi pernah atau mungkin saat ini bahkan ada di antara kita yang sedang mengalami itu ya. Ada dalam kondisi yang berat. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang resist atau bisa menolak tekanan, pencobaan, kesulitan, persoalan, dan segala jenisnya. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus sekalipun yang senantiasa mengiring Tuhan, mereka tidak luput dari yang mengalami pencobaan, tekanan, kesulitan, dan persoalan. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan iman kita ini terjadi bukan saja ketika kita dalam situasi yang kondusif, yang baik-baik aja, yang penuh kelimpahan, semua berjalan lancar. Tapi seringkali Tuhan justru bekerja melalui situasi hidup yang sulit, melalui persoalan, melalui pencobaan, tekanan, untuk membuat kita mengalami pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan itu menjadikan iman kita dibentuk, bertumbuh, serta dikuatkan. Filipi ini latar belakangnya ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ketika Rasul Paulus sedang ada di penjara, kemungkinan sih waktu ada di Roma ya. Itu sekitar tahun 60-62 Masehi. Surat ini ditujukan untuk jemaat Filipi. Nah, jemaat Filipi ini sangat dekat dengan Paulus. Mereka mendukung Paulus begitu rupa, baik secara rohani maupun secara material di dalam pelayanan. Di dalam Filipi 4, Paulus mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh jemaat Filipi kepadanya ya. Dan menegaskan bahwa yang menjadi sukacita dan kebahagiaan Rasul Paulus tidak tergantung pada keadaan dan pemberian dari jemaat Filipi yang telah mencukupkan dan mendukungnya, melainkan pada Kristus yang telah menguatkan
ayatnya menguatkan Rasul Paulus di dalam segala keadaan. Nah, mari kita belajar ayatnya di Filipi 4 ayat 13 tadi. Yang kalau kita lihat ayatnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kata segala perkara. Segala perkara ini bukan berarti segala hal secara absolut ya Bapak Ibu Saudara, misalnya jadi kaya, menang lomba, kayak gitu-gitu, melainkan berarti segala keadaan hidup. Termasuk di dalamnya segala keadaan hidup itu saat penderitaan, kesulitan, kelemahan, pencobaan, tekanan itu terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 dikatakan seperti ini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita alami sekarang? Apa yang sedang Anda alami sekarang? Seberat yang dialami Rasul Paulus kah? Atau lebih berat? Atau mungkin ada kesamaan? Atau mungkin kita mengalami persoalan, pencobaan dan pergumulan dan kesulitan yang berbeda? Tidak masalah Bapak Ibu Saudara, segala perkara itu. Dan yang bagian kedua, kalau kita lihat ada kata dapat kutanggung. Kata dapat kutanggung ini berasal dari kata Yunani ischuo. Tulisannya ischuo ya, yang berarti kuat, mampu, sanggup. Atau bisa dibilang berarti aku sanggup, aku mampu, aku kuat. Untuk apa? Untuk bertahan, untuk bertindak dan mengatasi segala perkara tadi. Bapak Ibu Saudara, pernahkah memperhatikan seorang batita? Bagaimana mereka begitu bergantung penuh kepada orang tuanya? Mereka mengandalkan orang tuanya untuk memberi makan, memberi minum, menuntun setiap langkah, mengajarkan mereka segala sesuatu, menjaga mereka dari segala macam mara bahaya, begitu rupa. Dan anak-anak batita ini punya kepercayaan penuh kepada orang tuanya. Tanpa mempertanyakan, tanpa protes, tanpa mendebat, benar-benar bergantung kepada orang tuanya. Nah, kita ini anak-anaknya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapa kita bersuka ketika kita bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dalam hidup kita ada banyak hal yang tidak terjangkau pemikiran, pertimbangan, dan kesanggupan kita sebagai manusia. Kita dapat memilih, belajar melepas kontrol atas hidup kita sendiri dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam kita. Mengontrol hidup kita sehingga kita memiliki kesanggupan, kemampuan, dan kekuatan di saat mengalami kesulitan, pencobaan, tantangan, dan persoalan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Nah ini bagian ketiganya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, yang artinya bahwa dengan kita mengandalkan kekuatan Kristus, bukan lagi kekuatan kita sendiri. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7-10 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kamu. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Asa kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian.
Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat ini menjelaskan kondisi yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus sebagai manusia yang diibaratkan seperti bejana tanah liat, Bapak Ibu Saudara. Bejana tanah liat itu kan rentan ya, rapuh, dan mudah hancur. Kalau bisa menghadapi semua kondisi tadi itu, ditindas tapi kok bisa tidak terjepit, sudah sampai habis akal tapi kok gak sampai putus asa, dianiaya tapi tidak pernah ditinggalkan sendirian, udah dihempaskan tapi kok tidak binasa. Itu karena kesanggupan dari Rasul Paulus untuk menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidupnya adalah di dalam kekuatan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, motor, mobil atau mesin-mesin pabrik itu sekarang untuk bisa berfungsi, bisa hidup, bisa operasional, itu harus dapat sumber energi untuk bisa menggerakkan. Nah, bisa dari bahan bakar, tapi alternatifnya bisa juga dari baterai. Yang sekarang lagi ngetren itu menggunakan energi dari sinar matahari yang biasa disebut sebagai surya panel atau surya sel. Tubuh kita untuk bisa bergerak, beroperasi, berfungsi, itu pun juga butuh energi. Dari mana asalnya? Dari makanan. Bisa dari nasi, alternatifnya bisa dari roti, ubi, sayuran, dan lain-lain. Tapi roh kita, jiwa kita, sumber energinya itu tidak ada alternatifnya, Bapak Ibu Saudara. Cuman satu, yaitu dari Tuhan. Kalau kita ingat dalam kitab Kejadian, bagaimana debu tanah yang dibentuk sebagai manusia itu baru bisa hidup ketika dihembuskan nafas hidup dari Allah. Artinya, kekuatan kita itu sumbernya supaya kita bisa hidup itu adalah dari Tuhan sendiri. Tidak ada alternatif lainnya. Jadi mari kita jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita untuk dapat menanggung segala sesuatu. Ingat Bapak Ibu Saudara, dalam kesulitan kita justru diberi ruang untuk bisa melihat kuasa Tuhan bekerja lebih nyata. Iman yang matang ditandai dengan ketekunan dalam ujian dan juga sikap yang rendah hati untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Dalam masa Prapaskah ini, mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita percaya dan mengandalkan pertolongan Tuhan Yesus dalam menghadapi situasi sulit, pencobaan, persoalan, tekanan hidup yang ada dalam diri kita masing-masing, atau justru kita semakin menjauh dari Tuhan? Kita juga mengevaluasi diri kita masing-masing, apakah kita berserah kepada Tuhan, senantiasa minta diberikan iman yang makin kuat, makin teguh, makin matang, melalui situasi sulit, pencobaan, persoalan, tekanan hidup yang Tuhan izinkan untuk kita alami, atau justru sebaliknya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mengandalkan Tuhan, karena segala perkara itu hanya dapat kita tanggung kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan kepada kita untuk menghadapi, menyelesaikan, dan bahkan melampauinya. Tuhan, ajar kami untuk percaya bahwa kekuatan sejati datang dari-Mu. Di saat kami lemah, kami rindu kasih dan kuasa-Mu nyata menopang kami. Dalam segala situasi yang kami alami saat ini, terlebih bagi kami yang sedang mengalami pencobaan, kesulitan, persoalan, dan tantangan hidup, mampukan kami untuk bertahan, untuk menghadapi dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan senantiasa mengandalkan kekuatan dan pertolongan-Mu. Bentuk iman kami Tuhan, agar makin dalam dan semakin dewasa,
serta berikan kepada kami hati yang senantiasa taat untuk mengiring kepada Tuhan. Memberkati kami yang telah mendengar firman-Mu, memberkati gerejamu ya Tuhan, agar di masa prapaskah ini kami semakin lekat sama Tuhan, kami senantiasa makin teguh di dalam iman kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terus andalkan Tuhan, pegang teguh iman kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.